Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Solihah. Saya guru di MI Al-Jihad sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 LPTK UIN Khas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini meliputi modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Kalau Bu Mara bilang, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Oke? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, pintar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Tadi yang paling semangat suaranya Mbak Laila ya. Mbak Laila, sekarang pimpin doa dulu ya. Mau suci, Mbak. Takut Ayo najis teman-teman. itu. Teman-teman, ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada gambarnya. Nggak ada? Ada. Oke. Nah, sekarang kita lanjut absensi dulu ya. Hadir semua enggak ini? Ada yang enggak masuk? Mbak Lilis. Hadir? Mbak Lili sakit, Bu. Tadi izin. Oke, Mbak Lian hadir. Hadir, Bu. Hadir, Mbak Isti. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat kedepannya juga. Oke. Nah, sekarang Bu Mar'ah punya ini. Kelihatan enggak ya? Kelihatan, Bu. Kalian baca warnanya ya. Tunjukkan warnanya, jangan Kuning. tulisannya. Kuning. Warna apa? Loh, kuning, Bu. Warnanya saya Merah. pinter. Belum fokus ya lagi ya. Ini warnanya apa? Merah. Putih. Putih. Loh, hijau. Nah, ayo lagi satu kali lagi. Kuning. Pinter. Udah terakhir tadi sudah fokus ya. Nah, sekarang kita mulai ke pembelajaran saja. Lihat di PPT yang Bu Mar'ah share ya. Hari ini kita akan belajar hadis keutamaan sholat berjamaah. Kenapa kita harus belajar hadis keutamaan sholat berjamaah? Nah, sebelumnya Bu Mar'ah tanya. Tadi siapa yang sholat zuhur? Saya. Ya, Bu. Oke, Mbak Lia sholat zuhurnya di mana, Nak? Di sekolah, Bu, berjamaah. Oh, di sekolah berjamaah. Oke, ada yang sholat di musola? Ada, Bu. Ya. Saya kalau maghrib di musola, Bu. Pintar. Ada yang di rumah? Buat sholat sama siapa ya? Saya berjamaah sama Bapak. Oh iya, sama Bapak. Alhamdulillah, berarti semua sholat jamaah ya? Iya, Bu. Oke. Sholat berjamaah. Kenapa sih kita harus sholat berjamaah? Tujuannya kita belajar hadis keutamaan sholat berjamaah itu untuk apa? Ada yang tahu? Supaya masuk surga, Bu. Ya, karena kalau kita belajar tentang memahami isi kandungan hadis sholat berjamaah, nantinya kita jadi semangat ibadahnya. Sholat jamaahnya semangat, terus nggak telat, masa sholat zuhur jam 2. Nah itu, kita belajar ini biar kita paham apa sih makna hadis dari sholat berjamaah itu, terus kenapa kita harus sholat berjamaah, gitu ya. Nah, siapa yang tahu apa itu sholat berjamaah? Ada yang tahu? Sholat bareng. Sholat bareng, pintar Mbak Lilis. Ada lagi, Nak? Sholat bareng Bapak. Sholat bareng Bapak, iya. Nah, ini dilihat ya. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan bersama-sama, dipimpin oleh satu orang imam dan satu makmum.
Kayak tadi Mbak Isti tadi sholatnya sama bapak ya? Iya, Bu. Nah, yang bapak disebut apa, Nak? Makmum, Bu. Karena bapak di depan jadi disebut imam. Mbak Istinya jadi Bapak saya namanya Imam emang, Bu. oh, gitu cocok ya kalau gitu. Ya, itu tadi ya. Jadi ada dua, minimal itu dua. Kalau sholat berjamaah, yang satunya jadi imam, yang di depan, dan yang belakangnya itu disebut makmum. Nah, kalau sholatnya sendirian disebut sholat apa? Sholat Sholat ijen-ijen, Bu. Sholat ijen-ijen gitu, Bu. Iya benar, tapi kalau dalam hal ini namanya disebut sholat munfarid. Kalau sama-sama tadi kan sholat berjamaah. Nah, kalau sendirian itu disebut sholat munfarid. Paham? Farid itu paham, Bu. Iya. Nah, tadi kan kita disuruh sholat jamaah. Kita harus belajar hadis sholat jamaah. Memang apa hukumnya sholat berjamaah? Wajib. Kok seolah-olah diharuskan sholat berjamaah gitu? Nah, ini ya, hukum sholat berjamaah itu sunnah mu'akad. Ada yang pernah dengar enggak sunnah mu'akad itu apa? Tidak. Tidak, ini dilihat ya itu. Mbak Lilis, coba deh dibaca. Apa sunnah mu'akad itu, Nak? Enggak kelihatan, Bu. Oke, gini aja Bu. Bu Mar'a yang baca ya, didengerin baik-baik. Sunnah mu'akad itu sunnah yang diutamakan dan sangat dianjurkan. Sunnah yang senantiasa dikerjakan dan jarang ditinggalkan maksudnya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu selalu sholat berjamaah, jarang meninggalkan sholat berjamaah. Paham? Ya, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang lafaz hadisnya ya. Gimana? Bunyinya hadis keutamaan sholat berjamaah, Nak? Masih ingat? Masih. Oke, kita baca bersama-sama ya. Sholatul jamaah Jamaati. afdalu min sholatil Mati. bisab'in wa ishrina Daraja. Nah, artinya apa? Ada yang tahu? Sholat Lupa. berjamaah itu lebih baik atau lebih utama daripada sholat sendirian. Karena sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Kalau sendirian itu cuma 1 derajat. Pilih yang banyak apa yang sedikit? Banyak. Yang banyak, Bu. Jadi kalau pilih yang banyak, sampai no sholat jamaah apa sholat sendirian, Nak? Jamaah. Sholat berjamaah. Selanjutnya, sholat apa saja sih yang bisa dilakukan secara berjamaah? Ada sholat fardu. Sholat fardu itu apa saja? Ya, zuhur asar itu ya. Terus ada sholat Jumat, sholat tarawih, sholat witir, sholat id, sholat jenazah, sholat istisqa, dan sholat gerhana. Nah, keutamaan sholat berjamaah. Kenapa kita harus melaksanakan sholat berjamaah? Karena satu, mempererat persaudaraan sesama muslim. Nah, sampean kan sholat berjamaah misalnya di musola kan sama orang banyak ya. Nah, itu ketemu sama saudaranya sesama muslim. Itu mempererat persaudaraan. Menumbuhkan sikap disiplin. Sampean sholatnya tepat waktu. Itu kan termasuk disiplin, Ge. Terus mempererat persatuan. Iya kan? Sholatnya jamaah bareng. Enggak bertengkar, guyon naik. Enggak. Waktunya sholat bareng. Gitu ya. Menciptakan solidaritas. Kayak tadi, sholat jenazah. Ada temennya yang berduka meninggal gitu, kita ikut sholat jenazah berjamaah. Nah itu kan menciptakan solidaritas sosial. Paham ya? Paham, Bu. Lanjut. Nah, sebelum Bu Mar'ah bagikan LKPD-nya, ada yang bertanya? Enggak, Bu. Enggak. Bu, Oke. Nggih? Bu Marta sholatnya sama siapa, Bu?
Bu Mar'ah biasanya sholatnya di musola, nak. Oh, nggih. Tidak sama Mas Imam ya, Bu? Dulu itu Mas Imamnya ada di musola. Karena dekat sama musola, jadi Bu Mar'ah sholatnya di musola. Oke? Nah, kita sekarang bagi kelompok ya. Tadi yang semangat-semangat, ayo satu kelompok. Yang kelompok A, Mbak Lilis, Mbak Lailatul, sama Mbak Lia ya. Terus yang Asik. kelompok B, Mbak Husna, Mbak Isti, sama Mbak Iin. Yang kelompok Iya, C, Bu. Mas Khairul, Mas Yanto, sama Mas Nur. Oke? Sekarang kumpul di kelompoknya masing-masing, nggih. Nah, Bu, itu dilihat. Oke, dilihat LKPD-nya. Lilis kan masuk. Kok tetap masuk belum? Iya, masuk itu tadi ada suaranya, tadi kelas. Saya masuk tadi kamar mandi pipis. Oke, itu ya, dilihat LKPD-nya setiap kelompok. Nah, dilihat ada gambarnya, yang ada gambar diuraikan. Itu gambar tentang apa sih? Sesuai yang dijelaskan Bu Mar'ah tadi ya. Terus yang kelompok C, ini macam-macam sholat berjamaah. Maksudnya, sholat apa saja yang biasanya dikerjakan secara berjamaah. Oke, paham ya? Sekarang Bu Mar'ah kasih waktu 10 menit, didiskusikan, jangan bertengkar. Yang rukun, oke? Oke, Iya, Bu. selesai. 10 menit sudah selesai ya, Nak ya. Persiapan buat mempresentasikan hasilnya di depan. Kelompok A dulu, oke? Mbak Lili. Saya, Bu. Ya, maju semua ya, Nak. Maju semua, nanti kita bergantian, oke? Oke. Oke, tepuk tangan buat kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, nah itu tadi ya. Nanti setelah ini, ada soal tulis. Ini dikerjakan individu ya, Nak. Dikerjakan masing-masing. Jadi nggak boleh contekan, kerjakan sendiri. Kalau tadi kelompok, kalau ini sendiri ya. Oke, sebelum itu ada yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Nggih, monggo Mbak Lilis. Sholat jamaah itu sholat bersama Pak Imam. Nggih, disebut imam ya, Nak, yang di depan itu disebut imam. Samen makmumnya, samen yang mengikuti imam, gitu nggih. Nah, Imamnya namanya Gopur. nggih, itu tadi ya. Jadi kita yang pertama disuruh menghafalkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kenapa? Agar kita memahami juga kandungan dari isi hadis tersebut. Kemudian kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat jamaah, terus tepat waktu, disiplin, terus mempererat tali persaudaraan. Terus itu tadi ya, nggak pilih-pilih, ya kan? Kalau sudah di depan Allah, ibadah semuanya itu sama, pinter. Oke, pimpin doa penutupnya, Nak. Bisa, Bu. Mari kita sama-sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih Mbak Lia. Plus dulu buat kita semua. Oke, sekian dari Bu Mar'ah. Kalau misalnya ada salah kata maupun sikap, Bu Mar'ah minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.